Oke, ini tak bahaskan yang PPT analisis tensor bagian 1. Nah, ini tuh tentang apa namanya pengantar sebenarnya, pengantar tensor tadi, ya. Itu mungkin ada yang berminat ya tentang fisika teori dalam bidang relativitas umum itu, tentang kayak gini-gini itu. Bagi siapa yang suka ya kerjakan aja. Kalau aku sih nggak suka, ya. Feel-nya aku kurang nangkep gitu aja. Nah, ya, jadi ini tentang tensor tuh. Nah, jadi tensor itu ya, tensor itu sebenarnya ya sangat ya penting dalam fisika ya, dalam fisika. Nah, biasanya tensor itu dibahas tadi yang sudah aku bahas itu tentang di bidang relativitas umum nih. Ini sangat sering nanti kalian temuin nih kalau belajar ini. Ya, tapi kalau di S1 kan nggak sampai ke sini. Yang kedua itu tentang elektrodinamika. Ya, sebenarnya kalian harus belajar elektrodinamika dalam notasi tensor di fisika modern. Itu sudah pernah. Nah, tapi sebenarnya tensor itu merupakan bentuk umum ya atau generalisasi ya dari suatu vektor ya, vektor dan skalar ya. Nah, sebenarnya vektor dan skalar sendiri itu merupakan apa namanya kasus khusus dalam tensor ya, kasus khusus dalam apa tensor. Jadi tensor itu bentuk yang lebih umum, yang lebih luas. Kalau vektor kan sama skalar kan sederhana sekali ya. Kalau misalkan kita ingat ya, dulu itu kita sudah pernah belajar vektor itu ya. Vektor misalkan saja kecepatan ya. Oke, sekali lagi ini rangkuman dari PPT-nya Pak Adri ya. Jadi tak buat sederhana mungkin ya, dengan matematis yang lebih tak detailkan gitu. Nah, kecepatan kalian punya apa kalau di fisika dasar itu? Ya, kalian kan punya gini, Vx pada arah I tambah Vy pada arah J tambah Vz pada arah K. Gitu ya. Nah, kalau tensor itu ya ya dalam notasi tensor itu V-nya itu ya kalian bisa nyatakan jadi gini. X itu V1, I itu E1 ya tambah V2, E2 tambah V3, E3 ya. Bisa dinyatakan dalam seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ini kan indeks yang berjalan kan 1, 2, 3, berarti kan sigma I1, 3, di V ini ada berjalan juga V1, V2, V3, berarti ini VI, E-nya E1, E2, E3, berarti EI. Ya, jalannya seperti itu. Nah, nanti kalian harus terbiasa dalam bentuk notasi yang lain. Ya, misalkan aja, nah ini kan kalau di dalam vektor kan bisa, dalam matri kan bisa begini, V1, V2, V3. Nah, ya dalam notasi cat. Nah, kalau misalkan koordinat, nanti kalian harus terbiasa ya. Kalau koordinat itu, kalau ada X1, ya, X, X, X1, ya, itu X. Ya, X2 itu Y. Nah, X3 itu Z. Nah, ini bacanya bukan X kuadrat ya, bukan X pangkat 3, bukan X pangkat 1, tapi bacanya ya X1. X pada komponen ke-1, X2 pada komponen kedua, Y, X3 pada komponen ketiga, Z. Jadi harus terbiasa seperti ini. Ya. Kalau kita ngajari ke anak SMA itu susah ini. Kalau ini kan gampang. Kalau misalkan anak SMA masih bacanya X pangkat 1 X. Loh, kan betul itu. X pangkat 1 X. Tapi kalau ini X pangkat 2, gimana? Kok bisa Y? Kan nggak bisa dibaca pangkat gitu. Agak susah kalau ngajari notasi ini. Ya, gitu. Nah, terus ada, jadi sebenarnya kalau misalkan kita bagi dari ranknya itu, ya, tensor itu kan punya rank n, ya, rank ke n. Nah, setiap tensor itu punya komponen, ya, komponen itu komponennya sebesar 3 pangkat n, ya. Nah, jadi misalkan aja ada rank yang ke 0, ya, rank ke 0. Nah, rank 0 ini disebut skalar, ya. Berarti komponennya berapa? 3 pangkat 0 sama dengan 1, ya. Gimana bacanya? Skalar itu kan besaran. Kalau kalian punya
misalkan punya massa 3 kilo, ya komponennya berapa? Ya 1. Komponennya yang 1 aja, apa itu? 3 kilo tadi. Ya, kalau terus misalkan lagi kalian punya waktu 3 detik, berarti komponennya cuma 1, yaitu 3 detik tadi. Ya, itu maksudnya. Nah, yang kedua, kalau ranknya 1 itu vektor. Ya, itu 3 pangkat 1, berarti 3. Nah, gimana cara melihatnya? Ini, vektor ini kan punya komponen 1, 2, dan 3. Ya, begitu. Nah, contoh yang lain nih, misalkan aja kalau misalkan rank 2, itu disebut dengan vektor tensor diadik. Ya, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ya, jadi setiap apa namanya? Jadi komponen itu ada 9. Apa misalkan besaran fisika yang bukan vektor maupun bukan skalar. Ini contohnya diadik, ya. Contohnya itu tekanan, ya. Tekanan di fisika itu bukan tensor maupun skalar sebenarnya. Tekanan itu makanya disimbolkannya tuh gini, P gini, panahnya ada 2 gini. Dulu aku diajari almarhum Pak Arif seperti itu, P-nya ada 2 seperti ini. Dan aku masih ingat selalu itu, ya. Nah, misal ini komponennya itu dapat digambarkan banyak, sigma ij gitu, ya. Tadi kan ini kan komponennya cuma 3 tadi kan, ya. V1, V2, V3. Nah, sekarang komponennya ada 9, berarti ada sigma 11, sigma 12, sigma 13. Satu ini mewakili pada arah X, ya. Nah, yang kedua sigma 21, sigma 22, sigma 23. Yang ketiga sigma 31, sigma 32, sigma 33. Ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ada rank 3, berarti 3 pangkat 3, 27. Begitu ya. Nah, terus kalau masalah penggambarannya itu nggak perlu detail juga nggak apa-apa. Ya, begitu. Nah, ini ya itu. Nah, ini tak kenalkan yang namanya yang pertama itu ada, kita harus tahu vektor dan vektor basis, ya. Yang mana yang vektor, yang mana yang basis. Nah, sebenarnya ini kita nyatakan dalam bentuk yang lebih umum, ya. Misalkan aja ada tadi kita punya ini ya, misalkan aja A itu sama dengan ME1 ya topi, NE2 topi. Ini topi itu sama kayak vektor, sama aja. Tambah PE3 topi. Ya, di mana E1 ya, E2, E3 itu adalah vektor basisnya. Ya, dan A-nya itu adalah vektornya. Nah, sekarang kalau misalkan kita gambarkan ya, kalau misalkan kasusnya tidak ortogonal ya, ingat ya, kalau ini arah itu tidak selalu ortogonal. Nah, kalau kalian yang pelajari yang selama ini kan arahnya ortogonal, ya. Artinya E1 dengan E2 dengan 3 itu arahnya masing-masing bisa membentuk sudut yang sembarang, arbitrary, begitu ya. Nah, berarti secara umum itu bisa digambarkan dengan koordinat miring. Ya, kalau di PPT itu koordinat miring, oblique, ya. Nggak tahu pronunciation-nya itu. Nah, berarti artinya apa? Jadi kalau misalkan ya kita punya titik di sini itu, nanti itu kita bisa gambarkan jadi 3 koordinat ya, yang ke sini ya, misalkan aja gini. Ya, terus ada yang ke sini ya, terus ada yang ke sini misalkan aja. Ya, gitu. Nah, masing-masing ini mewakili apa ini? Nah, gitu. Ya. Tadi kan ini kan ada arah indeksnya kan apa ini? Apa namanya? Sorry, sorry. Komponennya kan tadi kan ada arah X, ada arah Y, ada yang arah Z. Ya, anggap aja seperti itu. Berarti ini X1 arah X, yang ini X2 pada arah Y, ini X3 pada arah Z. Gitu ya. Nah, masing-masing ini diwakili dengan vektor basis yang ke X1 itu. Ini E1 gitu, yang ini itu E2 gitu, dan yang ke sini itu E3. Ya, gitu. Nah, berarti kalau misalkan ada titik di sini, ya,
titik ini, titik M gitu, yang mewakili yang berada pada koordinat x1, x2 dengan x3. Bagaimana cara menggambarkan koordinatnya? Ya, nah ini bisa seperti ini. Nah ini kan kalau kita koreksikan sini, ya, terus ini gini ya, mewakili pada arah ini tuh mewakili pada arah y-nya, ini mewakili pada arah x-nya. Ya, berarti ini kok dibentukkan jadi sini. Nah, ini ya. Jadi bentuk ke sini, seret. Ya, gitu. Nah, gini ya. Sorry. Bentar. Ini jadinya gini. Ya, jadi koordinat miring. Ya, gitu. Ya, jadi koordinat miring. Nah, begitu ya. Nah, kalau selama ini yang kita kenal itu bagaimana? Yang bentuknya ortogonal. Ya, ortogonal itu artinya vektor posisinya E1, E2, dan E3 itu saling tegak dan lurus satu sama lain. Ya, kalau kita kenal itu biasanya bentuk vektor basisnya itu ini, I1, I2, I3. Ya, nah, I1 itu apa? I1 itu mewakili pada arah I topi. Ya, I2 itu pada arah J topi. I3 pada arah K topi. Ya, nah biasanya kalau kalian kenal itu yang mana tadi? Ya, yang kalau kalian kenal itu yang ini, Vx pada arah I, J pada arah K. Ya, itu. Nah, jadi sebenarnya IJK itu yang kita tahu itu hanya berlaku untuk yang keadaan ortogonal, tegak lurus. Tapi kalau digambarkan itu ya menjadi koordinat. Ya kalau kita gambarkan itu jadi koordinat kartesian, ya, atau koordinat kotak. Nah, koordinat rektangular, koordinat kotak. Ya, kalau kita gambarkan berarti pertama kita harus lihat ini tegak lurus. Berarti arah ke sini, ini arah x, ya, arah x. Nah, yang selanjutnya arah y. Ya, arah y harus tegak lurus ya. Ini tegak itu ke atas dan lurus. Nih, tegak lurus itu 90 derajat. Ya, ini 90 derajat. Nah, ini pada arah y. Lalu arah z itu arah menuju kita. Ya, nah, arah z itu arah menuju kita ke sini. Ya, nah, kan bayang ya, ini 3D gitu ya. Nah, ini harus tegak dan lurus satu sama lain. Nah, begitu. Nah, masing-masing yang ini mewakili X1, katakanlah, ini mewakili X2, ini mewakili X3. Ya. Nah, berarti vektor basisnya, ya, kalau sebelumnya gimana? Vektor basisnya kan E1, E2, E3. Berarti yang ini I1, I2, I3. Ya, yang ke X1 berarti ini I1. Ya, yang ke arah X2, arah Y, ini I2, arah X3, arah Z, ini I3. Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan di sini ada sebuah titik M, ya, di mana sebuah titik M ini berada dalam ruang yang berada pada koordinat x1, x2, x3, ya. Nah, itu kita bisa gambarkan itu sekarang, ya. Itu kita bisa gambarkan sekarang. Nah, ini ya, kita bisa gambarkan. Nah, ini begini ya. Nah, berarti ya ini ke sini kan arahnya gini. Nah, seret gitu ya. Nah, berarti ini kita gambarkan suku yang tegaknya. Tegaknya ini mewakili arah Z ini. Gitu ya. Terus mewakili arah Y yang ke samping itu gini. Nah, thread gini. Lalu mewakili yang X1 itu gini. Nah, seperti ini bisa dilanjutkan. Nah, gini ya. Bentuknya jadinya seperti ini. Mirip seperti kubus. Ya. Terus ini sini ya. Nah, ini koordinatnya itu koordinat kotak. Gitu. Ya. Kalau sebelumnya itu kan, kalau sebelumnya gimana? Sebelum koordinat kotaknya itu miring. Ya, koordinat kotaknya itu miring. Nah, ini kayak ditekuk ke samping gitu loh ya, maksudnya. Gitu. Nah, ini biasanya itu bentuknya gini. R ya. Kalau misalkan ini vektornya R itu mewakili pada arah X1 besar vektor basisnya I1 dan sebesar X2
pada arah I2, ya, dan sebesar ini X3 pada arah I3, ya, begitu. Ya, itu seperti itu gambarannya. Nah, sekarang kalau misalkan kita gambarkan sesuatu yang lain, bagaimana vektor basis ini bertransformasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain? Ya, kita bisa gambarkan transformasi, ya, vektor basisnya, ya. Nah, artinya kalau kita punya punya apa namanya vektor basis E1, E2, E3 itu dapat bertransformasi jadi E1 star katakanlah. Ya, bentuk yang baru star gitu. E2 star, E3 star, begitu ya, kan bisa. Gitu ya. Nah, ini koordinat sebelum, ya, sebelum ditransformasi, dan ini koordinat sesudah ditransformasi, gitu ya. Nah, sebenarnya koordinat yang ditransformasi berapa tadi, masing-masing E1 star, E2 star, E3 star itu, ya, itu bisa dinyatakan dalam kombinasi linear dari vektor basis sebelum ditransformasi. Berarti kan gini, ya, E1, ya, tambah E2 tambah E3, ya. Nah, di sini harus ada koefisien transformasi alfa misalnya. Di sini 1, ya, star. Ya, ini alfa 1 star. Kenapa? Karena di sini kan yang ditransformasikan 1 starnya, gitu loh. Ya, ini 1 star. Nah, sekarang di sini kan yang nempel pada saat E1, berarti di sini harus mau merepresentasikan alfa 1 star pada komponen ke-1. Di sini kan pada komponen yang kedua. Berarti di sini koefisien di sini harus merepresentasikan alfa 1 star, ya, pada komponen kedua. Yang ini pada komponen ketiga, ya. Nah, sekarang kita bisa lakukan cara yang sama untuk E2 star dan E3 star, ya. Nah, caranya sama. Ya udah, berarti yang mana yang terhapus? Ini yang atas ini. Nah, ini kenapa ikut kehapus tuh? Ini, sorry, bukan itu yang kehapus. Ini doang, yang bawah ini, ya. Ini doang. Nah, ini 2 ya. Berarti ini alfa 2 star, ini 1. Ini 2, ini 2. Ya. Lalu dengan cara yang sama juga, ya, yang komponen yang ketiga itu bisa kita bentuk itu. Ini yang bawah ini tinggal ganti aja. Nah, gitu ya cara bacanya ya. Nah, gini. Nah, ini kalau kita dapat nyatakan, ya, dalam bentuk sigma, berarti kan ini sigma, 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 ya. Nah, gimana cara melihat sigmanya? Tadi kita lihat indeks yang berjalan. E1, E2, E3. Yang berjalan berarti E-nya sekarang. Misalkan aja ini E, K gitu ya. Berarti ini K. 1. Nah, E-nya sampai berapa? 1, 2, 3. Berarti sampai 3. Ada lagi nggak indeks yang berjalan sekarang? Ini ada 1, ada 2, ada 3. Alfanya. Nah, berarti kan alfa, ini satunya tetap ya. 1 star tetap, 1 star tetap, 1 star tetap. Berarti alfa 1 star. Nah, yang atas ini berarti K. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, berarti ini K13, alfa 2 star K. Ini EK. Ya. Ini K13, alfa 3 star K. Ini EK. Ya. Nah, artinya, kalau kita generalisasi sekarang, jadinya gimana nih kalau kita generalisasi? Berarti, kalau kita punya E, I, star, ya, kalau kita jumlahkan itu, ya, berarti itu kan jadinya gini, sigma, ya, K13 alfa 1 star K EK, ya, tambah sigma dari K13 alfa 2 star K tambah EK tambah sigma K13, jumlahkan tiga-tiganya, 3 star 3 EK. Nah, sekarang kita lihat mana indeks yang berjalan. Nah, ini tak jelasin nih di PPT-nya tuh, mungkin banyak yang bingung tuh. Ini kan jalannya 1, 2, 3. Berarti yang jalan yang bawah sekarang, ya. Berarti itu ini harus direpresentasikan dengan bentuk yang lebih general. Berarti sigma, ini kan K-nya sudah ya, gitu ya. Nah, K ini kan berarti gini ya, sorry, kok 2. Nah, berarti ini
Ya, ini misalkan I, ya, indeks yang lain, kan boleh. Alfa I, K, ya, I star, ya, ini E, K. Ya, ingat, kalau generalisasi, itu indeksnya bedakan, ya. Nah, berarti ini I sama dengan 1 sampai 3, gitu ya. Nah, berarti EI star itu bisa dinyatakan jadi, ya, sigma K1. Oh, ini, sorry, ini K ya. Kok I? Itu K 1 alfa I star K E EK, ya, gitu. Nah, ini EI star, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama juga. Sekarang tak balik transformasinya, inverse transformasi. Sekarang bisa nggak kalau kita balik? Berarti kalau misalnya kita balik, E1 star, ya kita tukar sekarang. E2 star, ya, koma E3 star. Itu dibalik sekarang. Jadi E1, E2, E3. Nah, bisa nggak pertanyaannya? Ya, ini sebelum ditransformasi, ya, sebelum ditransformasi, ini setelah, ya, ditransformasi, ya. Berarti di sini sebaliknya, berarti komponen yang setelah ditransformasi ini dapat dinyatakan dari kombinasi basis dari komponen sebelum ditransformasi. Berarti E1, ya, itu dapat dinyatakan jadi E1, ya, star, ya, tambah E2 star tambah E3 star, ya. Nah, ingat di sini harus ada koefisiennya, ya, alfa. Di sini ditransformasi komponen ke berapa? Komponen ke 1. Berarti ini alfa 1, ini alfa 1, alfa 2, alfa 1 juga. Nah, sekarang, nah, ini tak dekatkan. Ini ke sini, ya. Nah, kan tak dekatkan nih. Nah, ini sekarang, ini mewakili untuk komponen ke-1 kan? Berarti komponen ke-1 yang di-starkan. Ini mewakili komponen kedua, berarti 2 star. Ini mewakili komponen ketiga, berarti 3 star. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, dengan cara yang sama, ya udah kita bisa tuliskan juga. Berarti tinggal ganti apa ini? Nah, kalau misalkan komponen yang kedua, berarti ini ganti aja. Bawah ini 1, 1, 1 di bawah, diganti yang kedua. Ya, 2, 2, 2, 2. Nah, kalau komponen yang ketiga, berarti ganti aja dengan 3. Ya, gitu. Yang ini doang yang ganti. Ya, 3, 3, 3, 3. Gitu ya. Nah, ini kalau dijadikan 1 berarti kan, ya, berarti sigma ini K1 sampai 3. Nah, indeks yang berjalan yang mana nih? Yang atas ya, 1, 2, 3. Berarti kan alfa, ini kan 1, ya, K, ya, K star harusnya ya, K star. Nah, di sini di sini kan star, ya, star, E-nya star, E star, E star. Yang bawah ini 1, 2, 3. Berarti E star, I, EK, ya. Nah, ini cara yang sama, berlakukan juga. Berarti sigma ke 1, 3, di sini komponen yang ke-2. K star, ini E, K star. Ya, gitu ya. Ini sigma K1, 3, alfa 3, K star, E, K star. Ya. Nah, berarti kalau dinyatakan jadi 1, nanti jadinya seperti ini. Berarti kan ini EI, ya. Kalau misalkan kita ingin tahu komponen ke I, berarti gimana? Ya, berarti ini K1 sampai 3, ini komponen ke I. Komponen ke 1, 2, 3. Berarti ini kan I. Ya, alfa, I, di sini K star, E, K star. Gitu ya. Udah. Gitu. Nah, sekarang kita coba cari itu. Coba sekarang masalahnya di sini kan ada koefisiennya sekarang di sini. Koefisien. Nah, sekarang di sini ada koefisien alfa di sini. Di sini ada koefisien alfa di sini. Di sini ada koefisien alfa di sini.
masalahnya sekarang bagaimana relasi keduanya, ya. Kita bahaskan relasi, ya, alfa I K star dan alfa I star K, gitu ya. Nah, kita bisa gunakan cara yang terserah yang mana. Kita bisa mulai dari yang persamaan yang kedua ini, atau kita bisa mulai dari persamaan yang pertama ini, ya. Misal kita mulai dari persamaan yang pertama, ya. Tapi baik menggunakan persamaan yang pertama ini dan yang kedua ini tetap menghasilkan kesimpulan yang sama, ya. Misalkan aja, berarti ini E I star, itu kan tadi kan sigma K1 3 alfa I star K dikalikan E K, ya. Artinya ini dapat dijabarkan. Berarti kan ini yang berjalan kan K. Berarti kan ini alfa I star K-nya 1 dulu, E1 tambah alfa. Tetap ya, ini I-nya tetap ya, I star. Karena perhatikan yang berjalan. K, berarti K 1 udah, sekarang 2. Berarti 2, E2. Sekarang yang ketiga, alfa I star 3, E3. Ya. Nah, sekarang I star 1. Di sini ada apa nih? Ada E1. Ya. Ingat, di sini ada E1 topi. Ya udah, E1 topi tadi apa nih? Tadi nih. Yang itu ya. E1 topi yang ini tadi. Nah, kita ambil yang mana ya? E1 topi. Nah, ini yang ini. Nah, kita ambil yang ini aja. Gitu aja, langsung aja. Nah, ini. Ya. Ini E1 topi. Gitu ya. Gitu, langsung ganti aja. Nah, ini bulut-bulutannya aku hapus nih. Nah, biar cepat gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini kan alfa ya I star yang kedua. Ya, sekarang E2 topi ya. Kita gunakan yang kedua berarti ya, yang ini. E2 topi. Ya, gitu. E2 topi. Nah, ini jadinya gini. Ya, wah, kurang ke kiri. Nah, ya, gini. Ini E2 yang topi. Ya, terus yang ketiga, ya, plus alfa I star 3, ya, kemudian yang E3 topi, ya. Yang E3 topi itu ini. Nah, masukkan nih. Nah, gini ya. Ini E3 topi. Nah, gini. Ya. Nah, sekarang selanjutnya gimana? Sekarang kita kumpulkan satu-satu. Ya. Kita kumpulkan yang nempel sama E1 star. Ya, kita kumpulkan. Mana yang nempel sama E1 star? Ya. Yang pertama jelas ini, ya. Alfa 1 star. Ya, berarti itu ya alfa 1 star. Oh, jangan lupa. Sebentar, jangan lupa ini dikalikan di depannya nih. Alfa ya, alfa I star 1, alfa 1 star. Ya. Mana lagi yang nempel sama E1 topi? Yang ini lagi ya. Ini. Nah, sekarang yang kedua ini. Ya, itu berapa itu? Alfa I star 2 dikalikan alfa 1 star. Ya. Terus yang ketiga, yang ini. Nah, plus apa itu? Alfa I star 3 ya. Star 3 dikalikan alfa 3 1 star. Gini ya. Nah, terus komponen yang ke E2 star. Ya, kita kumpulkan tuh. Komponen yang E2 star. Nah, komponen yang E2 star. Ini. Ya, nempel sama alfa I star 1 dikalikan ini ya. Alfa 1 2 star. Nah, tambah lagi. Yang E2 star ini nempel sama alfa 2 star dikalikan ini. Alfa I star 2 dikalikan alfa 2 star. Ya. Jadi tambah ini kok dikurang. Ini kok dikurangi, tambah ini. Ya. Ini bentar, ada yang lupa tadi. Ini tambah ya, kok dikurangi. Tadi ada yang kelewat banget. Ada yang waktu aku pindahkan pakai tool itu ada yang nggak keikut ya. Berarti ini yang ini sekarang E2 star ini. Berarti ini alfa I star 3 ya. Ini dikalikan alfa 3 2 star. Gitu ya.
Nah, selanjutnya yang ketiga, alfa E3 star. Ya. Nah, ini E3 star ini nempel sama alfa 13 star. Ya. Alfa 13 star. Dikalikan berapa? Dikalikan luarnya ini. Alfa I star 1. Tambahkan ini yang ketiga ini, ya, apa itu? Alfa 3 star. Dikalikan yang luarnya ini, alfa I star 2. Ya. Yang tiga ini, alfa 3 star. Dikalikan yang luar ini alfa I star 3. Gitu ya. Nah, kalau kita lanjutin nih, berarti yang ini jadinya gimana nih? E1 star. Nah, sekarang kita lihat. Indeksnya berjalan kemana ini? Ya, ini. Nah, ini yang indeks yang alfa yang di depan dulu deh. Ini 1, 2, 3. Ya, begitu. Misalkan aja indeks yang berjalan itu kita simbolkan. Ini alfa, ini kan I-nya nggak jalan ya. Jadi tetap aja I star. Ini misalkan yang berjalan itu L. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Yang berjalan yang komponen kedua, ini kan 1, 2, 3. Ya. Berarti itu misalkan aja alfa L. Ya, yang jalan kita kasih L gitu ya. Dengan L-nya dari 1 sampai 1, 2, 3. Berarti 3. Ya. Ini satu starnya tetap ya. Nah, gitu. Sekarang yang kedua, E2 star. Ya, dengan cara yang sama. Ini yang jalan. Ya, 1, 2, 3. Yang berarti dikalikan sama juga. Misalkan aja alfa I star L gitu ya. Terus yang kedua, ini 1, 2, 3. Ya, berarti itu alfa L. Yang atasnya tetap, 2 starnya tetap. Nah, gitu. Nah, dikalikan sigma dari L1 sampai 3. Nah, dengan cara yang sama, yang ketiga juga sama. E3 star, berarti kan sigma L1 3, ya, alfa I star L, ya, dikalikan alfa L3 star. Nah, sekarang lihat ini. Indeks yang berjalan lagi-lagi yang mana? Kita lihat ini. Ini 1, 2, 3. Ya. Nah, berarti kita bisa misalkan itu. Indeksnya harus beda. Kalau kita lihat indeks yang berjalan yang komponen yang lain. Berarti ini katakanlah E. Kita misalkan aja EK ya. Nah, EK star. Ya, artinya K-nya berjalan dari 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Lalu mana lagi yang berjalan? Ya, yang berjalan yang ini lagi. Ini 1 star, 2 star, 3 star. Ya, berarti nanti di sini alfa I star. Ya, berarti ini alfa I star L, di sini alfa L K star. Ya, ini sigma tadi. Ya, sigma L-nya. Dan ini sigma K-nya. Ya, gitu. Nah, ini itu ya. Ini tadi apa tadi? Ini itu EI star. Ya. Nah, ini itu adalah kombinasi delta Dirac, ya, delta IK, ya. Artinya sigma I star L, sigma L K star itu sama dengan delta IK. Nilainya ya bisa 0 kalau I-nya sama dengan K, bisa 1 kalau I-nya sama dengan K. Gitu ya. Nah, nanti kalian coba dengan cara yang sama. Ya. Dengan cara yang sama. Ya. Nanti coba cara yang sama ya. Sekarang kalian balik coba. Ya, nanti dengan cara yang sama gunakan balikkan. Ya, dengan cara yang kedua, dengan cara yang ini tadi. Ya, yang ini. Berarti EI topi itu sama dengan ya sigma K1 3 alfa I K star dikalikan E K star. Ya, coba ya. Nah, nanti ini ketemu itu sama dengan ini, aku sudah coba itu. EI topi itu sama dengan itu sigma K1 3 ya, L1 3 ya, alfa I L star, alfa L star K. Ya, sama aja. Ya, dengan ini ya, ini sama dengan fungsi delta di Dirac. Ya, delta I L star delta Dirac, delta Kronecker. Ya, delta IK ini bisa 0, bisa 1. 0 kalau nggak sama, 1 kalau
sama. Gitu ya, sama aja. Nah, selanjutnya yang ketiga ini, Kak, sabar dulu. Sekarang ada yang namanya yang ketiga ini ya, basis resiprok ya. Jadi misalkan aja ada dua basis misalkan. Yang pertama EI ya. Ini itu bisa E1, E2, E3 ya. Indeksnya di bawah. Nah, sekarang yang kedua ada E yang di atas, EI ya. Itu E1, E2, E3 ya. Nah, ini itu ya, kalau kita dotkan EI ya dikalikan EK itu harus memenuhi fungsi delta di RAM ya. Untuk bisa 0 kalau I-nya sama dengan K bisa 1 kalau I-nya sama dengan K gitu ya. Nah, artinya kalau misalkan kita coba misalkan kita pasti fokusnya yang kemana? Kita fokus untuk I sama dengan K gitu ya. Nah, misalkan aja berarti ini ya, kalau kita punya apa namanya, kalau kita punya E1 misalkan, E1 didotkan dengan E1 itu sama dengan 1 ya. Artinya di sini resiprok itu kalau misalkan berarti ini E1 ini ya itu sama dengan seper E1 ya. Bisa bentuk seperti itu. Nah, ini itu ya, ini tuh komponen satuan ya, komponen panjang. Ya kalian bayangkan ini tadi. Ini kan berbentuk bangun ruang kan pada arah E1 ini. Ini pada arah E2, pada arah 3. Berarti ini dapat diumpamakan panjangnya. Ya. Artinya panjang sisinya. Berarti kalau misalkan kita kalikan luas kali tingginya jadi volume. Nah, kalau misalkan panjang sisinya ini setara seperti ini, berarti ini ekivalen ya. Ekivalen atau setara dengan volume. Ya, volume bangun ruangnya itu sama dengan super V ya. Artinya ini maksudnya itu bangun ruang untuk volume yang satu, ini V1. Nah, di mana V-nya ini itu sama ya, ini sama ya, gak peduli dia 1, 2 atau 3, tinggal manipulasinya aja yang berbeda ya. Nah, sekarang kalau misalkan aja ya, berarti volumenya itu di mana volumenya itu definisinya ini E1 dot kalikan E2 cross E3 ya. Berarti kalau misalkan sorry, ini kan V pada itu ya, pada komponen yang satunya ke atas ya. Nah, itu berarti kalau komponen V-nya pada arah satunya ke atas itu kan satunya pindah ke atas dot E2 sorry, duanya di atas ya, duanya di atas cross E3 ya, begitu. Nah, sekarang ini kan harus memenuhi itu ya, harus memenuhi itu. Berarti kan di sini harusnya E1 didotkan E2 cross E3 itu sama dengan 1 per ya E1 dot E2 cross E3 ya. Nah, sekarang kita bisa main-mainkan, kita bisa temukan E1 yang ke atas berapa, E2 yang ke atas berapa, E3 yang ke atas berapa gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kedua ruas tak kalikan E2 cross E3 ya. Kedua ruas ini tak kalikan E2 cross E3 ya. E2 E3 kalikan gini ya, diluaskan E2 yang ke bawah, E3 yang ke bawah ya. Seperti ini, sama juga E2 E3 ya, yang bawah E1 dot E2 cross E3 gitu ya. Nah, sekarang ini ya, berarti ini ya, ini kalikan ini itu kan sama dengan ini hasilnya E1 dot ya, 1 dot. Nah, ini sama dengan E2 ya, panjangnya E2. Nah, sorry, E2 ya kalikan berapa E2 yang ke bawah ya, E3 gini ya, sorry, E3 yang ke atas maksudnya, E3. Nah, dikalikan E2 ya, panjangnya
E3. Ya, dikalikan sinus yang membentuk keduanya. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Berarti ini juga sama, E2 cross E3. Ya, per E1 dot E2 cross E3. Ya, gini. Nah, sekarang kita lihat ini. Ya, E2 kalau tak kalikan E2 yang ini, gimana jadinya? E2 ya dikalikan E2 bawah. Ini harus memenuhi 1. Kenapa? Karena ini tadi, ya, E yang ke bawah dikalikan yang ke atas tuh harus 1 kalau sama. Ya, ini. Kalau sama itu 1. Ya. Nah, sekarang yang ini. E3 kalikan E3. Ya, berarti ini E3 yang ke atas dikalikan E3 yang ke bawah harus 1 juga. Ya, artinya kalian dapatkan. Berarti komponen yang E1 itu sama dengan E2 cross E3 itu sama dengan E1 dot E2 cross E3. Gitu ya. Nah, jadi maksudnya di PPT itu seperti itu. Ya. Nah, nanti dengan cara yang sama, kalian coba sendiri ya. Kok sudah tak kasih panduan nih, dengan cara yang sama, ya, coba aja manipulasinya sekreatif mungkin. E2 itu kalau kalian coba ini sama dengan E1 cross E3. Ya, coba aja. Seperti ini E1 dot E2 cross E3. Gitu ya. Nah, yang komponen yang ketiga, E3 yang ke atas itu sama ya, E1, coba aja nanti. E2, E1 dot ya, yang ke bawah itu sama. E2 cross E3. Ya. Nah, ini. Coba aja. Nah, itu. Ini V di sini, ya. V ini terus merupakan volume apa? Volume bangun paralelepiped, ya. Paralelepipedum. Ya. Paralelepipedum itu apa? Paralelepipedum itu balok yang ditekuk, ya, balok yang dimiringkan. Bentuknya seperti ini. Ini namanya paralelepiped, ya. Seperti itu. Itu turunannya. Ya. Nah, sekarang setelah ini nanti penting kita itu penting untuk menyederhanakan masalah, ya. Kita itu ada yang namanya apa namanya? Konvensi, ya, sumasi Einstein, ya. Gimana itu konvensi sumasi Einstein? Jadi kalau kita misalkan punya S misalkan deret gitu ya, A1 X1 X1 ya, tambah A2 X2 tambah A3 X3, ya, sampai komponen ke N gitu misalkan, ya, AN XN, ya, berarti ini sigma I nya dari 1 sampai berapa nih? Sampai N, ya, ini AI XI, ya. Menurut apa namanya? Menurut sumasi Einstein, ya, menurut aturan penjumlahan Einstein. Nah, itu bisa dinyatakan jadi sigma I1 N, ya, AI XI, itu sigmanya boleh dihilangkan, ya, AI XI, ya. Nanti untuk nanti selanjutnya kita, ya, biasa pakai ini, ya, biasa sigmanya itu biasanya diabaikan. Nah, buktinya kalian bisa lihat di soal, ya, lihat di soal kuis Visma 3, ya, Pak Adri, ya, bentuknya seperti itu, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada komponen lain, misalkan apa namanya, diferensial parsial gini, dxi itu kan sigma, bentuk yang lain misalkan ya, J1 sampai N do xi per do xj dikalikan dxj. Berarti ini caranya gimana? Sigmanya tinggal abaikan aja, ya. Berarti ini do xj dikalikan dxj, gitu ya. Begitu. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya ini ada yang namanya yang kelima itu ada yang namanya komponen, ya, kovarian dan kontravarian, ya.
kovarian itu gimana, kontravarian itu gimana, ya. Jadi kalau misalkan kita punya vektor A, ya, itu bisa dinyatakan sebagai vektor-vektor basisnya. Katakanlah E1 yang ke atas ya, indeksnya atas, E1 bawah ini tambah A2, E2 tambah A3, E3. Ini bisa dinyatakan jadi sigma I-nya 1 sampai 3, A, I, ya, ke atas, I ke bawah. Nah, menurut summasi Einstein, ini sigmanya bisa diabaikan. Ya, AI dikalikan EI. Ya. Nah, ini pun dapat dinyatakan dengan cara yang lain. Ya, sekarang tukar. Yang A-nya ini satunya di bawah. A1, nah berarti ini di atas ya. E1 di atas, A2 di bawah, E2 di atas, tambah A3 di bawah, E3 di atas. Ya. Ini sigma I13, berarti ini AI, EI. Ya. Menurut summasi Einstein, berarti sigmanya dihilangkan. AI, EI. Gitu ya. Nah, apa itu AI yang ke bawah? Ya, yang ke atas dulu. AI yang ke atas itu merupakan komponen ya kontravarian dari A. Ya, pokoknya yang ke atas tuh komponen kontravarian. Nah, kalau yang ke bawah itu merupakan komponen kovarian dari A. Begitu ya. Nah, sekarang gimana kita kalau kita bahas persoalan eh, transformasi komponennya, ya. Jadi bisa aja kita mentransformasi dari komponen A ke K, ya, menjadi yang lain, ya, pokoknya AI star gitu misalkan. Nah, itu secara umum itu bisa dinyatakan jadi gini, ya. AI star itu merupakan ya, koefisiennya alpha I star K ya dikalikan AK, ya, berubah. Sekarang ada yang dia nggak ada starnya jadi ada starnya, gitu ya. Dan jangan lupa koefisien transformasinya. Ini jangan pernah dilupakan. Ingat ini definisi, ya. Jadi nggak ada asalnya. Nah, sebaliknya, ya, ini pada komponen kovarian ya, pada kovarian. Nah, sekarang kalau yang kontravarian, ya, kontravarian itu, nah, berarti kalau kita punya komponen yang kontravarian, ya, itu berarti A star I itu alpha K I star dikalikan AK, ya. Ingat ini konteksnya sama-sama transformasi, ya. Ini yang K jadi ada starnya, ini yang nggak ada starnya jadi ada starnya. Bedanya apa? Yang atas ini kovarian, ini kontravarian. Ini K-nya di bawah, ini K-nya di atas. Begitu ya. Itu by definition. Nah, sekarang kita cari ini, ya. Cari bagaimana bentuk, ya, gimana bentuk alpha I star K dan alpha I K star. Ya, gimana bentuknya itu, gitu loh. Ya, bentar. Ya, bentuknya itu bagaimana? Nah, sekarang kita bisa pakai definisi yang tadi nih, ya. Mana sebelumnya tadi? Ini ya. Ini kan A kan sama dengan AI EI, ya. AI ke atas, EI ke bawah, ya. Kita dapatkan sebelumnya, kita kita peroleh sebelumnya ya. Kita peroleh ya sebelumnya itu apa? Eh, apa? A itu sama dengan ya AK EK, ya. Sebelumnya kan ini I, tapi kalau diganti K kan boleh-boleh aja, nggak masalah, ya, gitu. Nah, sekarang nilai A ini yang di ruas yang kalau misalkan kedua ruas tak dotkan dengan, ya, kedua ruas tuh tak kalikan atau tak dotkan dengan EI star, ya kan boleh-boleh aja ya. Berarti ini AK, ya, EI star didotkan dengan EK, ya.
Nah, ini kan sebelumnya ini A didotkan dengan EI star. Itu kan pasti akan balik ke A, I star. Ya, ingat, kalau komponen vektor didotkan dengan arahnya, itu akan kembali ke komponen besar yang nempel ke arahnya. Ya, misalkan aja yang ini. Ini A didotkan dengan E1, pasti hasilnya yang depan ini, A1. Kalau A didotkan dengan E2, pasti hasilnya yang depan ini, A2. Gitu ya. Berarti ini jadinya A, I star. Ya, yang ini berarti, ingat definisi A, I star tadi apa? Itu ya, sama dengan, apa itu? AK dikalikan ini ya, definisi ini ya, atasnya tadi, AK dikalikan alfa I star K. Ya, AK dikalikan alfa I star K. Berarti definisi ini adalah ini. Nah, berarti kita dapatkan ya alfa I star K itu sama dengan EI star dot EK. Ya, begitu. Nah, ini definisi yang lain nih. Nah, ya, dengan cara yang sama juga. Tadi sebelumnya kita punya A itu apa nih? Ini komponen yang satunya ya. A itu sama dengan, bisa juga sekarang ini K-nya di bawah, kan bisa juga dibalik dari K-nya di atas, E, K, gini. Nah, kalau misalkan kita dotkan dengan EI star yang ke atas, ya, EI star yang di atas, berarti ini A, K, ya, E, K didotkan E, I star, ya. Nah, sebelumnya kan kita dapatkan ini. Ini A didotkan dengan I star yang di atas kan akan balik ke dirinya sendiri, ya, kebesarannya A, I star, gitu loh. Ya, sebelumnya kita dapat apa? A I star definisinya apa ini? Alfa K I star dikalikan A, AK, ya. AK dikalikan alfa I K star. Sebelumnya kan kita dapat ini kan, berarti ini kan definisi ini, sorry. Nah, berarti kan perkalian ini itu kan sama dengan ini. Nah, berarti ini kita dapatkan itu sama dengan ini, gitu ya. Nah, berarti kita dapetin definisi dari konstantanya alfa I K star itu sama dengan apa itu? E K didotkan dengan E I star, gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya. Itu sudah didapatkan, gitu ya. Nah, sekarang kita itu apa namanya? eh, Bentuknya kita sederhanakan, ya. Sebelumnya kan kita dapat ini ya, kita dapat A, bentar mana ini? Ya, ini sedikit masuk ke PPT yang kedua. Ini PPT yang pertama sudah selesai ini. Nah, kalau kita masukkan I star, itu kan sama dengan alfa I star tadi K dikalikan AK. Nah, kalau kita inversekan, ya, kalau inverse itu kita balik artinya. Artinya kalau kita inversekan berarti ini A bisa jadi I, ya. Ini alfa I K star, ini A K star. Ya, kita inversekan maksudnya. Nah, jadi maksudnya gimana? Ini AI di sini yang sebelumnya ada star, sekarang starnya hilang, diinverskan, gitu ya. AK di sini yang sebelumnya nggak ada starnya, jadi ada starnya, begitu ya. Nah, ini ketukar sekarang. I di sini ada starnya, sekarang nggak ada, ya. Ini K di nggak ada starnya, sekarang ada. Itu namanya inverse, dibalik-balik, ya. Yang sebelumnya ada star, sekarang nggak ada starnya. Yang sebelumnya ada star, sebelumnya nggak ada, sekarang ada. Yang sebelumnya ada, sekarang nggak ada, gitu loh ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini star I, ya, atau AI star tadi itu sama dengan alfa I K star dikalikan alfa K. Kalau kita inversekan, sekarang jadi gimana? Ini kan sebelumnya ada starnya ya, sekarang jadi nggak ada, ya. Ini I-nya kan di bawah ini, I di bawah ini kan nggak ada starnya, sekarang A ada, itu namanya inverse. K starnya ada, sekarang nggak ada K-nya. Ini A, sini K star, gitu ya. Itu maksudnya. Nah, berarti ini tak nyatakan sederhanakan. Berarti ini AI sama dengan ini ya, alfa I K star itu jadi alfa I K, gitu ya, lebih sederhana. Jadi kan A K jadi taruh kasih bar, gini ya. Nah, sekarang ini bisa dinyatakan AI
ini AI ke atas, komponen yang satunya, ini alfa. Ini kan IK ya, IK star, kalau ini KI, berarti ini KI. Ya, ini A, yang ada K starnya, berarti ini, kan K-nya di atas ya, ada barnya sekarang. Gitu ya. Jadi ini bentuk yang lebih sederhana. Begitu ya. Nah, ini yang terakhir kalau misalkan kita bahas dalam koordinat kotak. Tadi kan representasi E ini kan dalam koordinat yang miring, ya. Nah, dalam koordinat kotak, ya, dalam koordinat kotak misalkan, ya, dalam koordinat kotak misalkan, kalau misalkan kita punya ini, ya, R itu XI tambah YJ tambah ZK, ya. Nah, sedangkan koordinat yang setelah ditransformasi itu jadi gini, ya. Ini harus sama, I aksen, X aksen tambah Y aksen, J aksen tambah Z aksen, K aksen, ya. Itu nilainya sama-sama R. Kenapa sama-sama R? Artinya, meskipun ini ditransformasi menjadi koordinat yang baru, tetap menghasilkan panjang vektor yang sama, yaitu R. Itu maksudnya. Ya, ini berlaku, ya, berlaku kalau misalkan indeks yang berbeda didotkan, ya, itu hasilnya itu selalu 0, ya. Aksen dan sebagainya itu selalu 0. Nah, kalau misalkan indeks yang sama didotkan, ya, I aksen dot I aksen atau I dot I itu, ya, ya, itu hasilnya sama-sama 1 0, ya, karena ini memenuhi fungsi delta Kronecker tadi, ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan, ya, R ini, ya, R ini tadi kan definisinya ini, ya, R ini kan definisinya ini, R ini definisinya XI tambah YJ tambah ZK. Gimana kalau misalkan kedua ruas tak dotkan dengan I, ya, tak dotkan dengan I aksen, ya, ini tak dotkan dengan I aksen. Gimana jadinya? Ya, berarti, nah, di mana definisi XI topi Y Z itu kan sama dengan yang kanan ini, ya. Berarti ini bisa diubah jadi gini, ya, I topi aksen, X aksen tambah J aksen, Y aksen tambah K aksen, Z aksen didotkan dengan I aksen, gitu ya. Nah, itu masuk ke ini, berarti ini X aksen, ya, I aksen dot I aksen tambah J tambah berapa itu, tambah Y aksen, J aksen dot I aksen tambah Z aksen, K aksen dot I aksen, ya. Ini I dot I kan 1, J dot I tadi berapa? 0. Yang berbeda itu 0. Artinya ini sama dengan X aksen. Begitu ya. Dan, ya, dan seterusnya. Begitu. Sebentar. Ini itu ada lanjutannya. Sebentar, dikit lagi. Dikit lagi. Sip. Tadi aku lupa. Sip. Sebentar. Ya, ini tadi pembahasannya tentang tensor yang tensor kartesian, ya, tensor dalam koordinat koordinat kotak tadi itu, ya, begitu. Nah, itu tadi kita dapatkan I dot I aksen itu kan sebenarnya sama dengan I, ya, I aksen dikalikan cos theta. Ingat, karena ini vektor satuan, berarti ini hasilnya 1. Ya, ingat IJK itu vektor satuan, vektor yang nilainya 1, berarti sama dengan cos theta. Ya, sebut saja ini jadi L1, kan boleh-boleh aja. Ya. Nah, sekarang gimana dengan vektor yang berbeda? Ya, misalkan aja ini, ya. Tadi ini kalau misalkan jika, ya, tadi kan apa ini ada J aksen, ya, J dot I aksen itu misalkan aja sama dengan M,
ya, M1 katakanlah. Ya, lalu apa tadi? K dot I aksen sama dengan N1. Ya, nanti berarti ini, ya, berarti itu X aksen ini bisa dinyatakan jadi ini ya. Nah, ini misalkan aja ini J, ini I gitu ya. Berarti itu misalkan aja. Nah, tadi kan ini ya, kita dapat ini nih, komponen yang ini maksudnya. Nah, komponen yang kesini, yang ini loh. Nah, ini, ini, ini ya, tak pindahkan ke sini, ya. Berarti ini, ya, R dot I aksen. Berarti ini kan jadinya, ya, jadinya itu X ya, X I dot I aksen, ya, tambah Y J dot I aksen tambah Z K dot I aksen. Tadi ini kita dapatin ini permisalannya apa? Di L1. Yang ini N1, yang ini N1. Berarti ini R dot I aksen itu kan sama dengan X aksen tadi ya. Nah, ini tadi sama dengan X aksen. Lihat hasil yang sebelumnya. Ini kan sama dengan X aksen. Ya. Nah, ini berarti R dot I sama dengan X aksen. Berarti X aksen bisa dinyatakan jadi gimana? L1X tambah M1Y tambah N1Z. Ya. Nanti kalian coba juga dengan cara yang sama. Ya. Kalau misalkan R didotkan dengan maksudnya dengan J, itu hasilnya Y aksen itu sama dengan, coba yang lainnya, berarti ini L apa namanya, L2X tambah M2Y tambah N2Z. Ya, coba aja. Kalau misalkan R dot K itu sama dengan Z aksen L3X tambah M3Y tambah N3Z. Ya, coba aja kalian tuh. Nah, ini yang terakhir. Ya, lagi kita akhiri. Nah, ini tuh kalau dinyatakan dalam bentuk matriks, jadi gimana? Tadi kan dalam matriks, ya, dalam matriks, ya, ini berarti X aksen, Y aksen, Z aksen. Ya, ini, ya, berarti ini komponen-komponennya, L1, L2, L3. Ya, itu ada M1, M2, M3, N1, N2, N3. Jadi X, Y, X, Y, Z. Nah, ini tuh merupakan matriks A, ini R aksen, ini R. Jadi, di sini R itu ditransformasi dengan R aksen. Dengan A ini matriks transformasi. Ya, di mana R aksennya memenuhi A, HR. R aksen itu setelah transformasi, R itu sebelum transformasi. Ya, oke, begitu aja hari ini.